pembelajaran sejarah. Mari kita berdoa dulu. Mas, disiapkan doa. Doa dalam hati mulai. Doa selesai. Terima kasih. Mudah-mudahan pembelajaran pada pagi ini berjalan dengan lancar. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya. Bu Umi presentasi dulu ya. Saya cek kehadirannya. Mbak Agis, Mbak Ajeng, Mbak Eka. Kita ice breaking dulu karena sudah jam 11, pastinya kamu perlu semangat yang penuh ya. Iya, ini merupakan jalur penyebaran agama Islam. Wayang kulit itu diajarkan oleh siapa penyebarannya? Oleh Sunan Kalijaga. Mengapa sih di Indonesia mayoritasnya masyarakatnya itu Islam? Menurut Kunchoro-Ningrat ya, ahli antropologi, bahwa kebudayaan di Indonesia itu dipengaruhi oleh 3 budaya. Yang pertama Hindu-Buddha. Kemudian yang kedua Islam. Yang ketiga kolonial. Kemudian yang Islam, kolonial, Nasrani. Tetapi di Indonesia kok di sini ya ibadahnya tidak ribet, sholat ya, tidak memerlukan uang banyak, itu Islam. Makanya sampai sekarang mayoritas agama kita adalah Islam. Ini nanti kita akan membahas apa sih jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia. Kemudian ada tujuannya. Mbak Faza, dibaca tujuan pembelajaran. Kelihatan nggak? 1. Menganalisis konsep penyebaran agama Islam di Indonesia. 2. Menyimpulkan proses penyebaran agama Islam di Indonesia. Ya, itu tadi nanti tujuan pembelajaran kita. Manfaat pembelajaran jalur penyebaran Islam di Indonesia. Mbak Hayati, dibaca. 1. Dapat mengetahui perkembangan Islam di Indonesia. 2. Untuk mendapatkan informasi mengenai kebudayaan Islam di Indonesia. Kemudian ada kata-kata motivasi. Mereka yang terlalu dalam terluka disebabkan jauh meninggalkan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Sholatnya ya, iya, terus selalu ingat sama Allah dan Rasul-Nya. Kita simak video ini ya. Kita memasuki permasalahan yang ada. Masuknya Islam di tanah Jawa yang disebarkan oleh Wali Songo pada masa silam tak lepas meninggalkan jejak sejarah. Salah satunya di Kabupaten Pemalang, yakni tentang Syekh Maulana Syamsuddin. Pantai Utara, termasuk Pantai Widuri Pemalang, sejak dahulu merupakan salah satu jalur utama yang sering disinggahi oleh para saudagar dari mancanegara, seperti dari pejabat Arab. Agama Islam sendiri masuk ke Pulau Jawa, yang jika diurutkan sampai pada Syekh Abdul Qadir Jailani. Syamsuddin ya, itu merupakan salah satu agama Islam yang ada di Pemalang ya. Jadi penyebaran agama Islam di Indonesia itu dari Pantura, dari barat ke timur itu banyak kampung-kampung santri ya. Banyak di situ juga ada pondok pesantren ya. Ini peta konsepnya. Yang pertama, jalur perdagangan. Ini jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia ada 6. Ada pendidikan, kemudian ada saluran kesenian, ajaran tasawuf dan dakwah ya. Kalian nanti membentuk kelompok ya.
jadi gini, kita pembelajarannya itu modelnya PBL. PBL itu berarti nanti memecahkan masalah tadi masalahnya ya. Kemudian apa? Metodenya berbantuan dengan jigsaw. Nanti jigsaw itu diskusi, tapi ada 2 kelompok. Nanti kamu setiap anak itu menjadi kelompok awal dan kelompok ahli. Ya, nanti ada 2 kelompok. Kemudian nanti penilaiannya itu ada 3. Ada penilaian sikap, nanti ada pengetahuan, penilaian pengetahuan, nanti Google Form. Sekarang kalian membentuk kelompok dulu, kelompok awal. Komunikatif, mandiri. Ini dibagi dulu kelompoknya. Nomor 1 jalur perdagangan, nanti warnanya pink. Kemudian dakwah orange. Silakan dibagi dulu kelompoknya. Nanti biar tahu kamu pakai pendekar apa ditanya ya. Dibagi dulu, dibagi. Sudah, kamu kerjanya nomor berapa sudah dibuka? Ya. Sudah, identitasnya sudah dipakai. Nanti kamu bergabung dengan kelompok ahli. Jadi nanti kalau bergabung dengan kelompok ahli, misalkan kesenian berarti warnanya kuning semuanya. Nanti ada waktu 20 menit untuk diskusi di kelompok ahli ya. Kemudian kembali lagi ke kelompok awal. Setelah kamu dapat informasi, berarti satu anak 6 informasi itu didiskusikan di kelompok ini. Kamu berarti nanti ngomong, menyampaikan. Paham? Menyampaikan apa yang kamu dapat di kelompok ahli. Paham enggak? Paham ya? Ya, sekarang siap-siap untuk ke kelompok ahli. Di sini nanti kesenian, berarti di sini kesenian semuanya. Ya, silakan bergabung ke kelompok ahli kalian. Bukunya dibawa. Kemudian hijau, HP-nya dibuka. Referensinya dibuka, di Google ada. Sudah didiskusikan ya, boleh rame tapi rame diskusi. Penyebaran agama Islam caranya itu dengan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi abad ke-13, kalau perkembangan di Indonesia itu baru berkembang pada abad ke-17. Islam juga disebarkan melalui kesenian beberapa dihias dengan ukiran-ukiran yang menyerupai ukiran-ukiran khas Kita ambil nilai keterampilan yaitu dengan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil analisis tentang penyebaran agama Islam di Indonesia. Penjelasan pertama akan dijelaskan Mbak Tasya Nofisa Fikri tentang perdagangan. Sejak abad ke-7 Masehi, kawasan Nusantara sangat ramai dikunjungi pedagang dari Arab, Persia, India maupun Cina. Saya akan menjelaskan tentang jalur perkawinan. Jalur perkawinan merupakan penyebaran Islam dengan cara menikah. Jalur ini ditempuh para ulama sekitar abad ke-11 hingga 13 Masehi. Saluran
pendidikan juga berpengaruh dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Seiring munculnya para ulama, kiai atau guru agama yang kemudian mendirikan pondok pesantren dan memiliki banyak murid atau santri. Penyebaran yang kelima adalah tasawuf. Tasawuf merupakan penyebaran agama Islam dengan cara pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyebaran Islam tak lepas dari peranan Wali Sunan Gresik, lahir di Uzbekistan, Asia Tengah. Sekian presentasi dari kami. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Eka Fitri Adiati dari kelompok kreatif. Izin bertanya, mengapa agama Islam sangat mudah masuk ke Indonesia? Bahkan sekarang mayoritas rakyat Indonesia beragama Islam. Saya Naila Fikri Fardani dari kelompok inovatif. Saya ingin bertanya, mengapa penyebaran Islam tidak menghilangkan kebudayaan sebelumnya? Terima kasih. Soal pertama dari mereka ya, seperti Bumi yang tadi jelaskan pada awal pembelajaran bahwa agama Islam masuk di Indonesia karena dengan jalur damai, tidak ada unsur pemaksaan. Jadi perkembangan budaya Islam itu hanya masuk, tidak ada rasa untuk menghilangkan atau memusnahkan budaya lama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam masuk ke Indonesia tadi kan dengan jalur damai ya. Kemudian masyarakat Indonesia memang tidak meninggalkan budaya yang lama. Sebelumnya kan budaya seperti Kalijogo ya masuk menyebarkan Islam di Indonesia itu dengan cara apa? Medianya wayang ya, wayang. Nah, itu wayang itu kan sebelumnya budaya ceritanya Ramayana, kemudian seperti itu. Kemudian Kalijogo masuk mengajarkan dan masih ada wayangnya, wayang kulit, mungkin ceritanya diganti. Nah, tidak menghilangkan budaya yang lama, itu namanya akulturasi, penggabungan dua ya. Ada 5 pertanyaan pilihan ganda. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, siapa yang mau menyampaikan? Kesimpulan yang dapat saya sampaikan untuk materi hari ini, Islam masuk ke Indonesia sangat diterima baik oleh masyarakat Indonesia. Karena Islam masuk dengan jalur damai, jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia tersebut melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, kesenian, ajaran, tasawuf, dan dakwah. Terima kasih. Ya, refleksinya ada yang mau menyampaikan? Refleksi, ya Mas. Refleksi dalam pembelajaran sejarah pada hari ini yaitu kami jadi tahu bagaimana Islam masuk ke Indonesia yaitu melalui berbagai jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia dan kami senang mengikuti pembelajaran sejarah pada hari ini. Ya, terima kasih. Pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Kita tutup dengan doa. Duduk siap. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Beri salam.